ini kita akan kembali belajar dengan KRAT Sutrimo Reksobudoyo, yang mana nanti kita akan kupas tentang pembelajaran kalender Jawa. Yang mana nanti ini kalender Jawa yang yang dipelajari oleh Om Sutrimo itu adalah tentang kalender Jawa yang lengkap, di mana ada penyelarasan mikrokosmos dan makrokosmos. Termasuk nanti ada Pranata Mangsa, ada Naga Tahun, dan Primbon juga nanti, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Tapi nanti di akhir daripada pembicaraan kita ini, sepertinya kita harus mensupport juga tentang kalender yang telah dibuat oleh teman-teman di Reksobudoyo, biar kita biar bisa terjadi perputaran kehidupan di situ, dalam artian biar budaya kita ini biar berlangsung dari hasil kajian dari Om Trimo dan teman-teman yang ada di situ. Baik, seperti biasa, ngobrol santai Indonesia dan semua teman-teman, sebelum memasuki wilayah pembelajaran kita malam hari ini, kita akan mengeningkan cipta dulu dengan diiringi sebuah lagu Nusantara Jaya. Silakan. Cerah sinar sang surya.
waktu dan tepat kami persilakan kepada Pak RAT Sutrimo Rekso Budoyo. Ye, terima kasih Lai dari selamat malam Rahayu, Horas. Terima kasih untuk Bang Dori dan grup NSI yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan tentang kalender Nusantara. Sebelum itu, saya ingin kita semua melakukan perenungan apa yang seperti di dalam lagu tadi, bagaimana Nusantara kita ini harus bangkit dan jaya. Tentunya ini sebuah perjuangan besar yang harus disengkuyung dan melibatkan banyak komponen bangsa. Kita harus bersatu, jangan mengedepankan ego. Karena saat ini saya sangat prihatin dari perilaku teman-teman pejuang budaya yang saling serang, saling bermusuhan, dan mereka menyerang teman sendiri dengan hal-hal yang bersifat privasi atau pribadi. Ini sangat berbahaya ini. Tentunya tidak mungkin kita akan bisa berjuang untuk kebangkitan Nusantara Jaya kalau kita semua masih selalu berkonflik, mencari-cari kesalahan antar teman, mengorek-orek permasalahan pribadi. Ini yang saya lihat sangat prihatin sekali saya. Kita menjadi terlupakan tentang esensi perjuangan kita. Nah, kenapa ini saya sampaikan di depan kalau kita mau bicara kalender? Karena kemarin waktu kami ngobrol dengan Bang Dori, ini ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba memviralkan kalender Jawa, bahkan cenderung seperti membuat resah gitu loh. Nah, saya tidak ingin menyerang pribadi si pembuat kalender yang membuat resah tadi, tidak, tetapi yang kita mencoba kita kaji tentang kalendernya, bukan personalnya yang ingin mencoba memviralkan kalender tersebut. Mulai awal umpamanya ada yang memviralkan tentang nama-nama bulan dalam kalender Jawa itu ada yang memakai istilah Wadana, Wudana, Wijana. Nah itu ini kalau kita mau disiplin, ya saya selama ini kami berjuang di pergerakan budaya Jawa atau Nusantara ini kan mulai 95. Jadi Yayasan Raket Prasojo ini berdiri mulai tahun 95, mulai dari OTB, organisasi tanpa bentuk. Setelah itu kita menjadi organisasi legal resmi ini tahun 99. Nah, setelah itu kita perbarui tahun 2018. Karena kita terus mengupdate dari aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terakhir undang-undang tentang ormas ini kan terkait dengan undang-undang tahun 2017. Ya, kita mengupdate-nya dari 2018. Nah, dan kita mempelajari tentang khusus kalender Jawa ini mulai tahun 2000. Kita juga sudah cetak, mulai tahun 2000 itu kita sudah cetak. Mulai harga dari 10.000 dan saat ini harganya 35.000. Dan tujuan utama kita adalah perjuangan, sehingga uang segitu untuk biaya ganti ongkos cetak lah. Karena kalau kita bicara benefit ini sangat jauh sekali, karena di luar sana banyak kalender-kalender dari berbagai perusahaan kan dijual diberikan gratis cuma-cuma. Tetapi kan semua itu kan tetap kalender Masehi gitu loh. Sementara kita mencoba menggali tentang kalender Jawa yang asli. Nah, ketika kita bicara kalender Jawa, mohon maaf jangan diperspektifkan Jawa dalam arti teritorial atau sukuisme ya, karena kalau bicara itu tentunya Lai Dori ini ya ketika bicara suku kan bukan suku Jawa gitu loh, tetapi Jawa di sini bukan dalam arti sukuisme ataupun teritorial. Sehingga tahun 2011 ketika paranormal seluruh Indonesia
yang tergabung di FKPPAI mengadakan Sarasehan Agung atau Sarasehan Nasional di Pendopo Trowulan, dibuka oleh Bapak Jenderal Wiranto. Waktu itu saya narasumber utama waktu itu. Dan kita juga mencoba mempelajari kalender lain. Kalau umpamanya Batak ada perhitungan kalender namanya Parhalaan. Terus di suku Dayak juga ada, terus di di Sasak juga ada, dan ini ada beberapa kemiripan. Nah, kembali tentang kalender yang coba mau kita angkat tadi. Jadi termasuk saat ini yang mencoba diviralkan dan mulai membuat resah ya bagi beberapa orang tentang kalender yang mereka viralkan itu tahun barunya ini adalah tanggal 22 Juni, merupakan tahun baru Jawa. Dikatakan membuat resah karena mereka mencoba memviralkan, tapi kalau kita lihat mereka juga seperti lempar batu sembunyi tangan gitu loh. Karena hanya memperingati tahun baru Jawa 22 Juni, tetapi untuk keseharian kan kalender itu nggak bisa dipakai gitu loh. Bahkan yang memviralkan pun juga mohon maaf juga tidak mencetak kalender Jawa dengan pedoman itu. Jadi hanya sekedar lempar batu sembunyi tangan gitu loh. Nah, ketika kita bicara kalender yang harus kita pahami, yang dimaksud kalender adalah suatu perhitungan masa yang disepakati bersama. Kenapa saya mencoba mempelajari kalender Jawa ini mulai tahun 2000, ya, bahkan sampai tingkat nasional saya beberapa kali diminta untuk jadi narasumber, termasuk teman-teman Sunda. Saya berapa kali diminta jadi narasumber tentang kalender Jawa malah di sana dilaksanakan di hotel berbintang itu, di hotel depannya Gedung Asia Afrika itu, oleh yang undang saya waktu itu Ki Handaru itu dari Sunda. Teman-teman Sunda pun juga pakai kalender yang kita terbitkan gitu loh. Jadi, nah ketika bicara kalender tadi adalah perhitungan masa yang disepakati bersama, sehingga ketika ada beberapa pihak yang mendorong saya, Pak Sutrimo kan yang memunculkan pertama kali tentang kalender Empuh Bayun. Dengan berangkat tahun saat ini 2934 dan akan memasuki tahun 2935. Tapi kenapa kok Pak Sutrimo dan Yayasan Raket Prasojo ini tidak mau mencetak kalender Jawa yang asli, yang Empuh Bayun? Kenapa kok Pak Sutrimo masih mencetak kalender Jawa yang masih versi Sultan Agung? Sultan Agung pun yang kita cetak aboge, bukan asoponnya. Karena harus kita pahami tadi, kalender adalah suatu perhitungan masa yang disepakati bersama. Nah, untuk apa saya cetak ya? Saya sudah siapkan konsep kalender Jawa asli Empuh Bayun. Tetapi tidak kita cetak karena percuma saya cetak kalau masyarakat tidak mau pakai dan tidak bisa pakai gitu loh. Akhirnya kan seperti ini teman-teman yang memviralkan tahun baru Jawa 22 Juni tapi nggak bisa dipakai dalam keseharian. Karena memang kalender Jawa yang bertahun baru 22 Juni atau Koso ini sebenarnya kan kalender Pranoto Mongso. Waktu itu yang memunculkan ini adalah Raja Kasunanan. Kalau nggak salah Sunan Pakubono VII. Kenapa? Karena wilayah Kasunanan waktu itu kan banyak daerah-daerah agraris, terutama pertanian padi. Sehingga di situ kalau kita lihat Pranoto Mongso, kalender Pranoto Mongso itu malah mengarah bagaimana dia bercocok tanam padi, palawija dan sebagainya. Dan tentunya ini kan tidak bisa dipakai ketika masyarakat ini bukan petani. Nah, sementara kalau kita bicara tentang kalender aboge, ini dipakai oleh semua pihak. Mau orang punya hajat, ya, mantu, sunatan, mau bepergian jauh, mau membangun rumah, pindah rumah. Ini yang dipakai keseharian itu kalender Jawa aboge. Karya akulturasi oleh Sultan Agung yang mengakulturasikan antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah dan kalender Saka. Ada tiga kalender yang diakulturasi oleh Sultan Agung. Itu pun
karena kalender Jawa awalnya itu memakai pedoman matahari atau solar, sementara dirubah oleh Sultan Agung ini menjadi berpedoman lunar atau bulan, sehingga tidak bisa menyatu, karena antara bulan dan matahari kan nggak bisa menyatu. Sehingga ada istilah asopon dan aboge. Sehingga pergantian kalender Jawa versi Sultan Agung ini setiap jam 4 sore, karena setiap jam 4 sore itu bulannya udah mulai kelihatan. Karena memang itu tadi awalnya memakai pedoman solar atau matahari, beralih menjadi berpedoman lunar atau bulan. Terus ada yang merasa sok ekstrim. Saya enggak mau pakai kalendernya Sultan Agung karena di situ ada satu suro. Satu suro itu bukan kalender Jawa, itu dari kata asuro. Ya berarti dia mempelajari Jawanya belum tutup gitu, belum dalam gitu loh. Karena kata suro dengan asuro itu sangat berbeda. Dalam berbagai sastra Jawa mengenal kata suro dan asura. Bukan asuro pakai sin ya, beda. Bahkan di dalam bagi teman-teman Nasrani yang pernah membaca tentang perjanjian lama maupun kitab Yahudi, kata suro pun juga disebut. Jadi sebenarnya kata suro itu sangat berbagai budaya mengenalnya. Kalau dalam istilah Islam itu asuro pakai sin. Nah, kalau di dalam sastra Jawa ini biasa suro. Nah, kalau asuro artinya ini adalah hari kemenangan. Lebih lengkapnya hari kemenangan para nabi, itu disebut hari Asuro. Bagaimana Nabi Lut keluar dari mulut ikan, Nabi diceritakan dalam kitab suci itu Nabi Nuh ketemu daratan pertama, itu disebut hari Asuro. Walaupun ketika kita bicara tentang pengetahuan, ini masih jadi perdebatan. Apa benar Nabi Lut keluar dari mulut ikan, Nabi Nuh ketemu daratan pertama itu merupakan tanggal 10 Muharram? Nah, ini masih jadi perdebatan ketika bicara keilmuan loh ya. Tapi kalau bicara ranah iman, ya harus diimani tanpa harus ada perdebatan. Tapi kalau kita bicara suro, suro itu dalam bahasa Jawa kuno artinya berani atau kebenaran. Sehingga suro lawannya asura. Ini dalam cerita Ramayana itu juga dijelaskan bagaimana antara Sugriwa dan Subali. Ini pertarungan antara Sura dan Asura. Jadi bagi teman-teman yang sok ekstrim, wah saya enggak mau itu memperingati tahun baru Suro karena itu dari bahasa Islam Asuro, berarti itu tadi harus banyak belajar tentang Jawa. Sehingga ketika ada yang mencoba komen di status Facebook saya mengatakan demikian, saya mosen tertawa. Karena kita harus banyak belajar lah, jangan suka langsung ekstrim memusuhi sesuatu yang kita belum tahu. Bangsa ini selama ini kan dicekoki dogma, kita harus memusuhi suatu bangsa lain sementara kita nggak ngerti apa kesalahan bangsa tersebut gitu loh. Nah, ini kan harus menjadi pelajaran kita semua. Jadi ketika bicara kalender tadi ya merupakan perhitungan masa yang harus disepakati bersama, dan saat ini diakui atau tidak, masyarakat kita yang disepakati, yang dipakai adalah kalender Jawa versi Sultan Agung, itu pun yang dipakai aboge, bukan asopon. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencetak kalender Jawa yang versi asli Embu Bayun, yang saat ini berangkat tahun 2934, apa perangkat yang perlu kita perlukan? Tentunya kita harus membatalkan SK-nya Sultan Agung. Pada waktu Sultan Agung mengeluarkan SK, kalau dalam bahasa Jawa namanya serat kekancingan atau surat keputusan kalau istilah sekarang. Pada waktu itu posisi Sultan Agung adalah raja yang menguasai Pulau Jawa, sebagian Kalimantan, sebagian Sumatera, Lombok. Sehingga yang bisa membatalkan SK-nya Sultan Agung itu cuma presiden. Sehingga kemarin kita mengirim surat ke presiden tentang kalender ini.
Menurut salah satu teman kita yang ada di Setnek, itu mengatakan begini, suratnya Yayasan Rakyat Prasojo itu masuk ke ruang Presiden, ke ruang Pak Jokowi. Tetapi tidak pernah keluar. Saya nggak ngerti kenapa seperti itu, padahal surat-surat yang lain ini mesti keluar. Entah itu hanya rekomnya misalnya UMP, hanya untuk menjadi perhatian gitu. Kalau tidak ditindaklanjuti gitu loh. Kalau Presiden sudah berani ya sudah mau mengeluarkan SK kembalinya kalender Nusantara ya versi Empu Hubayun, dan kita kalau ditunjuk untuk menjadi membentuk tim, membuat rekonstruksi kalender, kita siap dengan segala konsep-konsep rekonstruksi tentang kalender Jawa yang asli. Nah, ketika SK Presiden keluar ditindaklanjuti dengan berbagai perangkat kerja di bawahnya, tentunya kita akan baru kita berlaku. Sebagai contoh pertemuan-pertemuan memakai kalender itu kayak seperti di Cina, di Jepang itu kan memakai kalender sendiri, sehingga di sana setiap 1 Januari mereka nggak heboh seperti di kita. Kalau di bangsa kita ini kan setiap 1 Januari heboh dan semua pejabat negara memakai uang negara untuk memperingati itu. Yang seharusnya anggaran negara tadi untuk kesejahteraan rakyat dipakai untuk hura-hura, hanya sekedar memperingati tahun baru. Berapa triliun uang harus hilang di situ. Termasuk bagaimana anak muda menghambur-hamburkan BBM untuk memperingati tahun baru Januari. Bahkan akhir-akhir ini juga ada uang negara dipakai untuk memperingati tahun baru 1 Muharram. Bagaimana juga itu kan juga bukan budaya kita gitu loh. Jadi tidak mudah untuk mengatakan kalender harus kembali ke kalender Jawa yang asli. Bukan kita tidak mau, tapi sudah siapkah kita gitu loh. Untuk konsep itu, untuk kalau umpamanya kita ditunjuk oleh negara, bentuk satu tim, kita membuat rekonstruksi tentang kalender Jawa, kita siap kok. Jadi bukan asal-asalan membuat kalender yang malah membuat resah oleh masyarakat. Ya. Saya kemarin waktu Mas Nanang pergi ke sanggar kami, kita ceritakan, kalau yang membuat tahun baru 22 Juni ini kan seperti lempar batu sembunyi tangan. Bahkan di Malang ini ada, ya. Ini dia kebetulan beliaunya ini uang punya duit. Ya. Dia menurut beliaunya kalender Jawa ini setiap bulannya ini 36 hari. Karena beliaunya itu lahir pada weton Pahing, 1 bulan itu dari Pahing ke Pahing 36 hari. 1 tahun ini 10 bulan, berarti 360 hari. Tahun barunya ini setiap Mei kalau nggak salah. Setiap 25 Mei atau 20 Mei. Ini hebat beliaunya ini. Dia cetak kalender itu. Ribuan. Diberikan gratis ke masyarakat. Itu pun oleh masyarakat tetap nggak kepake. Karena belum menjadi kesepakatan bersama. Nah, sementara yang memviralkan tahun baru Jawa 22 Juni itu loh hanya lempar batu sembunyi tangan. Saya lihat juga tidak cetak kalender. Sampai di Facebook ini ada senior saya tentang kalender dengan kata-kata yang barangkali karena kejengkelan ya. Dengan kata-kata agak kasar. Ini kok tahun barunya 22 Juni koso. Berarti tanggal 21 Juninya berarti tanggal 41 dan mereka tidak pernah pakai. Ini yang harus menjadi pemahaman renungan kita bersama. Jangan membuat resah lah kalau kita nggak ngerti ilmunya gitu loh. Ya. Nah, ketika kalender Jawa ya ini berawal dari Empu Hubayun. Kalau menurut penelitian kami, kita melakukan penelitian mulai tahun 2000. Ini saya temukan di beberapa serat kuno. Salah satunya adalah serat Purwo Sasongko. Terus ada juga buku yang baru. Tapi buku baru ini juga merupakan penelitian yang dilakukan oleh Pak Suparno, mantan Kepala Perpustakaan UGM. Ya. Ini berawal dari mulai awal dikenalkannya aksara Jawa. Diperkirakan tahun 911 sebelum Masehi.
dengan pedoman, ya, kalau pedoman edarnya kan pakai solar, matahari. Ya. Tapi kalau dasarnya ini memakai sangkan dumadining bawono. Asal muasal terciptanya alam semesta. Ini untuk menjadi dasar penerbitan kalender Jawa Empu Bayun. Sementara pasangannya ini adalah aksara Jawa. Aksara Jawa memakai dasar sangkan paraning dumadi, asal muasal kehidupan. Jadi kalau kalender Jawa ini berdasarkan sangkan dumadining bawono, asal muasal alam semesta. Tetapi kalau aksara Jawa memakai pedoman sangkan paraning dumadi, asal muasal kehidupan. Nah, dari sini bisa kita telaah. Nah, kalender Jawa ya, ini merupakan kalender yang cukup lengkap di dunia. Karena mengakomodasi makrokosmos, mikrokosmos. Sementara kalau kalender lain ini hanya mengakomodasi makrokosmos. Tetapi tidak mengakomodasi mikrokosmos. Bahkan ada juga kalender yang cuma hitungan angka. Nah, bagi orang yang mohon maaf mempelajari tentang ilmu pengetahuan Jawa kurang dalam, kadang-kadang komentar gini, loh, di Jawa kan tidak mengenal makrokosmos, mikrokosmos katanya. Ya saya cuma ketawa aja sama Mas Nanang kemarin itu ketawa aja. Ya memang di dalam sastra Jawa tidak ada kata-kata makrokosmos, mikrokosmos. Karena itu memang bukan bahasa Jawa. Tetapi orang Jawa menyebutnya apa? Jagat cilik, jagat gede, bawana ageng, bawana alit. Ini adalah mikrokosmos, makrokosmos. Nah, di mana yang dimaksud dengan mikrokosmos, makrokosmos? Ya. Kalau kalender Masehi ini hanya mengakomodasi makrokosmos. Hanya jagat gede saja. Apa buktinya? Di dalam kalender Masehi penentuan harinya ini kan Sande. Sande itu adalah matahari. Sehingga pada hari Minggu ya, ini pengaruh planet matahari itu sangat kuat. Karena ketika bicara makrokosmos, mikrokosmos, apapun pergerakan di dalam mikrokosmos akan dipengaruhi oleh pergerakan makrokosmos. Jadi pergerakan di dalam tubuh manusia selaku mikrokosmos, ya, ini akan dipengaruhi oleh pergerakan makrokosmos oleh alam semesta. Sehingga di dalam apa istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu kan primbon ya, kalau dalam bahasa modernnya itu apapun perilaku ya manusia, pergerakan karakter manusia, orang anak yang lahir pada hari Minggu ini akan dipengaruhi oleh karakter-karakter matahari selaku makrokosmos. Ya, istilahnya horoskop ya. Nah, hari kedua di dalam kalender Masehi ini kan Mande. Mande itu bulan. Ya. Dan sehingga siapapun yang lahir pada hari Senin ini akan dipengaruhi oleh karakter bulan. Terus saya lompati aja biar nanti nggak terlalu lama. Namanya hari ketujuh ya, itu Saturday. Saturday. Jadi siapapun yang lahir pada hari Saturday atau Sabtu ini akan dipengaruhi oleh karakter-karakter planet Saturnus. Tetapi kalender Masehi tidak mengakomodasi mikrokosmos. Nah, ketika saya mencoba menulis seperti ini, ada yang mengkritisi, loh ate dodolan wae kok ngelelek lian, mau jualan aja kok jelek-jelekan orang. Padahal kita tidak ada istilah menjelekkan milik orang. Kita menyampaikan sebuah fakta gitu loh. Dan kita tidak jualan. Ketika kita memperkenalkan kalender Jawa ke publik ini bukan kita jualan seperti mohon maaf kita bisnis murni untuk mencari benefit. Tapi di sini ada misi perjuangan. Jadi bukan murni mencari benefit gitu loh. Terus ada
kalender lain yang cuman hitungan angka. Hitungan angka itu mohon maaf ya, kalender Hijriah itu hitungan angka ya. Hanya hitungan angka belaka, Ahad, Isnaina, Salasa, Arba'a, ini kan hitungan angka dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita kan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Itu hitungan angka. Dan kita tidak menjelek-jelekan kalender Hijriah kok. Dan kita juga tidak menjelek-jelekan kalender Masehi karena kita bicara tentang keilmuan kalender gitu loh. Nah, kalender Jawa ini mengakomodasi mikrokosmos, makrokosmos. Ya. Makrokosmosnya ini kalau di dalam kalender Jawa ini termaktub di dalam Saptoworo. Ya. Saptoworo itu sebagai contoh namanya hari pertama ini disebut Radite. Radite ini bahasa Jawa kuno artinya matahari. Ya. Jadi orang yang lahir pada hari Minggu ini dipengaruhi oleh karakter planet matahari. Ini persis dengan Masehi kalau yang ini. Terus kalau Senin itu Suma. Suma itu planet bulan. Kalau yang hari ketujuh, ya ini kalau di dalam Masehi ini kan Saturday. Ya. Kalau di dalam kalender Jawa itu kan Saniskara atau Kartika Catur. Kartika Catur itu apa? Kartika Catur itu adalah planet keempat setelah bumi. Jadi leluhur kita tuh sudah paham betul kalau planet keempat setelah bumi ini mempengaruhi mikrokosmos atau jagat cilik pada hari itu. Nah, apa planet keempat setelah bumi? Itu adalah Saturnus ternyata. Ini mirip gitu dengan kalender Masehi. Kalau Suma itu bulan, kalau namanya Selasa ya. Selasa itu kalau dalam kalender Jawa ini kan disebut Kartika Eka. Dan ternyata Kartika Eka ini adalah planet Mars. Jadi siapapun yang lahir pada hari Selasa, karakternya akan dipengaruhi oleh karakter-karakter Mars. Sangat ilmiah sekali kok ilmu pengetahuan Jawa itu, karena memang konsep ilmu pengetahuan budaya Jawa itu kan harus tinuming nalar atau hieklogis, dan yang kedua adalah kasunyatan atau realistis, dan semuanya harus bersinergi dengan hukum alam. Orang Jawa bilang serateles. Kalau ada orang bicara tentang ilmu pengetahuan budaya Jawa kok tidak hieklogis, tidak realistis, dan tidak sesuai dengan hukum alam, ini berarti bukan ilmu Jawa yang sebenarnya. Nah, itu yang Saptoworo yang merupakan makrokosmos. Nah, bagaimana yang mikrokosmos? Mikrokosmos ini termaktub di dalam Pancawara. Ya, Pancawara itu apa saja? Sebagai contoh, namanya adalah legi, ya, atau manis atau petaan. Nah, ini dengan angka-angka yang kalau di dalam kalender Jawa itu namanya legi ini kan angkanya kan 5. Ini adalah simbol oksigen. Terus yang paing, jenar, ya, ini adalah simbol nitrogen. Terus yang palguna atau pon, ya, atau jenean, ini adalah simbol cahaya. Atau saya sebut foton. Karena antara cahaya dengan nitrogen itu berbeda. Karena nitrogen unsur api. Nah, kalau kliwon atau pancer atau kasih ini adalah hidrogen. Atau unsur air. Sehingga manusia ini bisa disebut manusia itu ketika unsur airnya kan ada. Ketika airnya sudah tidak ada, otomatis kan bukan lagi manusia, tapi kan almarhum. Nah, ini pakai ada dasarnya semua. Nah, sehingga di dalam kenapa kalender Jawa ini bisa memprediksi itu lebih detail. Sebagai contoh, ya, di dalam horoskop Yunani ini sebagai contoh umpamanya bintang Aquarius. Bintang Aquarius ini kan mulai tanggal 20 Januari sampai 20 Februari. Dan ini sangat digandrungi anak muda, terutama masa-masa remaja kita ini, Bang Dori ini. Waktu itu belum ada HP toh.
Setiap hari Sabtu ini kita rebutan cari majalah yang memuat horoskop tadi. Zodiak. Zodiak ya. Nah, waktu itu saya ya ikut-ikutan karena memang belum tahu. Kalau sekarang setelah tahu saya ketawa aja. Ini sangat tidak masuk akal gitu. Kenapa? Coba Bang Dori dan para teman-teman yang lain renungkan. Ya. Orang yang berzodiak Aquarius mulai tanggal 20 Januari sampai 20 Februari, ini karakternya sama. Wataknya sama, rezekinya sama, jodohnya sama. Masuk akal enggak kira-kira? Jo, bentar Pak Trimo, ada salah ini. Salah pencet. Om, tolong bunyikan itu kembali mic-nya. Kenapa, Jo? Udah terdengar lagi, Bang Dori? Udah. Ya. Nah, jadi sedikit saya ulangi, sehingga ketika kita bicara rasionalitas ya kan tidak mungkin ya orang yang lahir dalam kurun waktu 20 Januari sampai 20 Februari karakternya sama, cintanya sama, rezekinya sama, jodohnya sama, ini kan tidak mungkin. Sangat tidak rasional gitu. Sementara waktu itu bagi anak-anak muda barangkali sampai sekarang masih digandrungi itu cari zodiak itu. Kalau kita yang tahu sekarang kan jadi ketawa sendiri, ini tidak masuk akal. Tetapi kalau di dalam kalender Jawa, kalender Nusantara ini tidak. Sebagai contoh, orang lahirnya hari Senin. Lebih detail. Bukan hanya 1 bulan ya, kurun waktu 20 Januari sampai 20 Februari ya. Orang yang lahir hari Senin, tetapi pasarannya berbeda, ini karakternya berbeda. Contoh, satu Senin Pahing, satunya Senin Kliwon. Karakternya berbeda, jodohnya berbeda, rezekinya berbeda, pekerjaan yang cocok apa berbeda. Sangat detail sekali. Sekarang sama-sama taruhlah Senin Kliwon. Terus wukunya berbeda, karakternya berbeda. Pasarannya sama Senin Kliwon, wukunya sama, taruhlah wuku wuku Bolo atau wuku Gunungan. Watu Gunung ya. Itu akan berbeda dengan sama-sama Senin Kliwon bukunya Sinto. Karena itu tadi apapun pergerakan mikrokosmos akan dipengaruhi oleh pergerakan makrokosmos. Dan sangat rasional, sangat masuk akal gitu loh. Nah, dalam perjalanannya ya, sastra Jawa dan ilmu pengetahuan budaya Jawa itu kan terus dinamis. Itulah sebabnya leluhur kita ini tidak pernah mau membuat serat kering atau kitab suci. Kenapa? Karena sesuatu ilmu pengetahuan itu selalu dinamis bergerak. Entah itu yang bersifat eksak maupun yang eksakta. Ya. Suatu kebijaksanaan 100 tahun yang lalu belum tentu dianggap bijaksana untuk zaman sekarang. Begitu juga sebaliknya. Sesuatu yang dianggap bijaksana hari ini belum tentu dianggap bijaksana 100 tahun berikutnya. Ini berbeda. Itulah sebabnya leluhur kita orang Jawa tidak pernah mau membuat kitab suci atau serat kering. Tetapi kita lebih cenderung memakai serat teles, alam semesta yang selalu bergerak dinamis. Nah, sehingga ada perubahan ketika rajanya ini Sri Mahapunggung kedua tahun 50 sebelum Masehi. Ini ada perubahan. Setelah itu ada lagi perubahan ketika rajanya Sri Mahapunggung ketiga atau Prabu Widayaka, yang orang umum mengenalnya adalah Aji Saka. Bacanya Aji Saka, bukan Aji Soko. Karena sastra Jawa itu mulai mengenal vokal O itu setelah abad 15. Nah, setelah itu ada lagi perubahan sastra Jawa, ya, aksara Jawa, dan ini otomatis juga mempengaruhi ilmu pengetahuan budaya Jawa termasuk kalender. Ini abad ke-9 oleh Empu Galian. Ini
ada ditulis juga di relief Candi Borobudur. Nah, setelah itu tahun 1633 oleh Sultan Agung, ini ada perubahan lagi. Karena pada waktu itu Sultan Agung menganggap pengaruh bangsa Eropa yang ada di Sunda Kelapa atau sekarang Jakarta ini cukup meresahkan masyarakat. Nah, Sultan Agung sebagai raja ingin mencoba mempersatukan rakyatnya yang waktu itu dengan disimbolkan disatukannya 3 unsur budaya, yaitu budaya Jawa, kalender Jawa, terus kalender Hijriah, dan juga kalender Saka. Ini yang yang akhirnya menjadi kalender Sultan Agungan. Dan itu pun ada istilah Asopon dan Abugi. Ya. Sehingga tidak serta-merta kita ini terus langsung memunculkan suatu kalender tanpa disepakati bersama dengan segala perangkat kerja. Ya. Saya menjadi teringat beberapa waktu yang lalu saya diminta jadi narasumber di daerah Jawa Tengah, diundang ke sana. Di sana saya di sebuah paguyuban tadi saya disuguhi buku, ya, buku terbitan organisasi tadi. Ketika saya baca, itu di dalam buku tersebut ini ada tulisan tentang kalender Jawa, tapi kopas dari website kami. Bahkan sampai gaya bahasanya pun tidak dirubah. Gaya bahasa saya itu enggak dirubah. Ketika saya tanya, ya, salah satu pimpinannya mengatakan, oh iya Pak, ini ngambil dari websitenya Pak Sutrimo. Dan kami juga tanya ke teman lain tentang hal ini. Teman lain juga mengatakan ngambil dari websitenya Pak Sutrimo juga. Nah, tapi yang kami sayangkan itu di dalam tulisan tersebut tidak dituliskan sumbernya, sumber website kami juga nggak dituliskan, terus nama kami juga nggak dicantumkan. Sebenarnya kajian-kajian kami, ini kami persembahkan untuk bangsa ini. Silahkan ambil di website kami. Tapi tentunya secara etika, mbok yao gitu loh. Ini sumbernya ditulis gitu loh. Nah setelah itu kita juga nggak terlalu banyak protes, cuman protes sekali saya tulis di status Facebook saya, dan yang bersangkutan tidak berani muncul memberikan klarifikasi karena memang barusan ngomong di lewat lisan gitu loh, dan baru saja tentunya. Nah, ini nampaknya dia mau mencoba menyampaikan ke umum dengan tahun baru Kasa tadi yang dianggap kalendernya Empu Bayun, padahal kalender Koso atau Pranoto Mongso ini malah yang memunculkan adalah Pakubono VII gitu loh. Jadi bukan Empu Bayun malahan. Sementara itu dulu barangkali Bang Dori, saya inginnya nanti ada tanya jawab ya, sehingga saya tidak menjadi semacam cuman ngomong aja, lama-lama saya juga capek, nanti biar kita ada. Saya inginnya seperti yang kemarin tuh Bang Dori, sehingga ya. Sutrimo bukanlah segalanya, sehingga nanti ada ada ilmu-ilmu lain yang sekarang saya nggak tahu, dan ini merupakan karakteristik lembaga kami sebagai lembaga kajian. Jadi apa yang disampaikan Sutrimo adalah menjadi bahan diskusi, bukan suatu kebenaran mutlak, tetapi semua perlu kita diskusikan bersama. Sementara itu Bang Dori dan para teman-teman semua, terima kasih. Ya, kami mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan kurang berkenan, tapi tujuan kami, ayolah kita bersatu. Kita bicara kalender, walaupun saya mengkritisi yang lain, tapi saya tidak mengkritisi personal gitu loh. Saya sangat sayangkan ketika kita beda pendapat kok langsung menyerang pribadi, itu sangat tidak etis untuk kita bicara kajian keilmuan. Ya, terima kasih Bang Dori, silakan. Baik, Pak Trimo dan teman-teman yang ada di sana, kita ini aja ya, Om ya, diskusi ya. Iya, silakan. Teman-teman yang lain, untuk teman-teman yang lain sekiranya ingin berdiskusi dengan narasumber kita, bisa raise hand dulu ya, begitu, supaya terjadi sebuah kedinamikaan yang apik, begitu.
Om, Nggih. aku mau nanya nih Ya, tentang silakan. apa ya tadi itu ya, perjalanan sejarahnya itu udah 2000 tahun lebih ya Om ya. Ya, Istilahnya hampir 3.000 tahun. hampir 3000 tahun. Ini eh, bagaimana nih perjalanan Pak Trimo dan teman-teman sampai data yang sejauh itu bisa digali kembali gitu. Nggih. Udah kemana-mana aja sih. Ya Iya. kita menggali dengan cara ya memang ini ya apa ya banyak literasi yang kita baca ya Iya. Bang Dori ya. Jadi sehingga saya berani mengatakan kalau kalender Jawa yang orang memakai istilah Wudana, Wadana, Wijina itu saya katakan saya selama mempelajari ilmu pengetahuan budaya tidak pernah saya baca itu literasi itu. Tetapi kalau yang saya pernah baca umpamanya ada bulan Badrawarna, bulan Manggasri, Manggakala, Pusa. Ini saya baca di berbagai literasi. Berbagai relief ada. Salah satunya saya membaca serat kuno, serat Aji Pamasa yang menceritakan bagaimana Pulau Madura ini pisah dengan Pulau Jawa. Dulu jadi Bang Dori, dulu Pulau Madura itu dengan Pulau Jawa itu jadi satu. Ya. Nah, setelah itu ada peristiwa Mahapralaya yaitu meletusnya Gunung Wilis. Jadi Gunung Wilis itu dulu gunung berapi, sekarang kan apa namanya? Bukan gunung berapi sekarang. Nah, ketika Gunung Wilis meletus, ada peristiwa Mahapralaya, banyak bencana. Nah, ini ada lempengan bumi yang apa namanya? Terpisah. Sehingga kalau kita lihat peta, Pulau Madura sama Pulau Jawa itu seperti pasel, antara Teluk dan Tanjung itu klop gitu loh. Nah, di situ dikatakan pada Mahapralaya itu terjadi pada bulan Manggasri. Terus lagi saya baca lagi di serat kuno lain. Mohon maaf yang itu tadi bulan Manggakala. Terus saya baca lagi bagaimana ketika Raja Anusapati ini membebaskan ibunya dengan simbol Dewi Kadru dan Dewi Winata yang ada di Candi Kidal. Ini merupakan yang menginspirasi Bung Karno menjadikan burung Garuda menjadi dasar apa lambang negara burung Garuda. Ini peristiwanya pada bulan Manggasri. Jadi kalau penyebutan bulan kalender Jawa itu mulai dari Badrawarna, Asuji, Kartika, Pusa, Manggakala, Manggasri, Sitra, ini di berbagai literasi saya baca. Tapi kalau bulan Jawa disebut dengan Wudana, Wadana, Wijina ini tidak pernah saya baca itu. Sementara yang memunculkan pun juga nggak berani untuk menyebutkan literasinya. Terus lagi umpamanya tadi tentang saat ini kemarin ya viral tahun baru Jawa itu Koso tanggal 22 Juni. Katanya ini Empuh Bayun. Padahal itu bukan karya Empuh Bayun. Itu kalender Pranoto Mongso ini yang memunculkan malah Pakubono VII malahan. Termasuk baru karena pada waktu itu wilayah Kasunanan Surakarta ini memang rakyatnya para petani, terutama petani padi. Sehingga kalau kita baca di Pranoto Mongso itu sebagai contoh saat ini kemarin ya, umpamanya Mongso Katelu, umpamanya Wiji Tubuh Sinimpen. Nah, ini kan kalender pertanian toh Bang. Iya betul. Nah, sementara yang memunculkan tahun baru Koso kemarin kan tidak berani dia bertanggung jawab, hanya lempar batu, sembunyi tangan, malah membuat resah masyarakat. Dan tidak pernah dipakai keseharian. Tapi kalau kalender yang aboge, ya kita jangan fanatik hanya kata-kata suro, karena suro itu juga bahasa Jawa gitu loh, bukan dari kata asura yang artinya kemenangan para nabi gitu loh. Ini dipakai oleh semua pihak. Orang mau punya gawe, mantu, sunatan, dipakai untuk pedoman. Orang mau punya bangun rumah, pindah rumah, ya, mau buka toko, buka pabrik, dipakai. Dan ini menjadi pedoman kehidupan sehari-hari gitu loh. Karena itulah saya melihat mulai tahun 2000 ini ada pihak tertentu yang ingin menghancurkan budaya Jawa, budaya Nusantara dengan cara apa? Dihancurkannya kalender. Kalender Jawa kenapa?
Saya masih ingat dulu, kalender pada dulu, barangkali Bang Do juga masih ingat dan termasuk teman-teman ya. Kalau pada zaman dulu, ini kalender Jawa itu selalu termaktub di kalender yang dicetak oleh pemerintah. Di situ ada pasaran, di situ ada pawukon, di situ ada apa namanya nama-nama bulan Jawa ya. Tapi akhir-akhir ini kan kalau kita lihat kalender yang ada di kantor-kantor ini kan cuman kalender Masehi aja. Yang angka besar, angka kecilnya kalender Hijriah. Kalender Jawanya hilang. Kenapa kok kalender Jawa mau dihilangkan? Karena kalender ini adalah simbol kehidupan sehari-hari. Untuk menghancurkan Jawa, hancurkan simbol kehidupan sehari-hari. Sehingga saat ini banyak anak-anak muda yang nggak paham itu tentang kalender Jawa. Bagaimana tentang lifestyle Jawa? Karena Jawa itu merupakan gaya hidup awalnya. Menjadi pedoman hidup dan menjadi gaya hidup. Tetapi ketika bangsa ini dicekoi dengan dogma, akhirnya gaya hidupnya kan menjadi kaku kayak robot. Dan ini kehancuran bangsa ini. Nah ini kita terus melakukan penelusuran tadi sampai ditemukannya itu. Ada juga kemarin yang dalam penelusuran kita, bisa jadi kalender Jawa juga memakai pedoman di mana pertama kali wayang ini dimunculkan. Karena wayang itu asli Jawa, bukan dari India. Nah, dari penelitiannya Profesor H.H. dan Profesor Saleanti Sulaiman, wayang pertama kali dimunculkan itu tahun 1500 tahun sebelum Masehi. Nah, kalau pakai pedoman itu, berarti angka tahun sekarang ini berapa? 3523. Kan 1500 sebelum Masehi. Sekarang Masehi kan 2023. Kan menjadi angkanya 3523. Tetapi kalau saya pakai itu, saya lihat pedomannya agak lemah gitu loh. Nah, saya lebih suka memakai yang pedoman Empu Hubayun. Karena di situ dijelaskan. Kalender Jawa berpedoman sangkan dumadining bawono, asal muasal alam semesta, dan sangkan paraning dumadi aksara Jawa, asal muasal kehidupan. Makrokosmos, mikrokosmos. Dan ini lebih apa ya? Kalau menurut saya lebih ilmiah gitu loh. Sehingga saya pakai pedoman itu, bukan pedoman asal mula wayang ditampilkan tahun 1500 tahun sebelum Masehi. Ya, ya. Om, Ya. aku pengen lebih dalam lagi tentang naga tahun. Ya. Ini kapan, saat, bagaimana digunakan perhitungan naga tahun? Ya. Nah, barangkali kita jelaskan dulu Bang tentang naga tahun. Jadi ya. Di dalam ilmu pengetahuan budaya Jawa itu kan ada naga tahun. Ya. Naga tahun itu berawal dari mana? Di dalam berbagai ada di serat kuno dikatakan bahwasanya kembali yang saya pernah baca di serat Haji Pamasa dikatakan petite taksoko onto bogo yen ubah anggetri jagat. Petit itu ekor ular. Ya, taksoko ular. Petite taksoko onto bogo juga ular. Yen ubah anggetri jagat. Maksudnya di bawah bumi kita ini ada dua lempeng bumi. Dua ekor naga. Naga ekor taksoko dan ekornya antobogo. Ini adalah dua lempeng bumi. Yang ubah nggak jagat, terjadi apa? Gempa bumi. Itu maksudnya naga. Sehingga di sini ada naga tahun. Sehingga di dalam perhitungan kalender Jawa, ketika kita ini mau bepergian, ya. Entah itu bepergian jauh, ya terutama bepergian jauh ya, kalau bepergian dekat nggak dihitung. Atau kita mau pindah rumah, ya ini tidak diperbolehkan mendatangi mulut naga. I see. Karena di situ pasti akan celaka gitu loh. Kayak kemarin kan getering petite taksoko ontobogo yang gempa bumi di Bantul, toh Bang. Ya, baru semalam. Jadi leluhur kita sudah paham betul. Kalau di bawah bumi kita ini ada dua lempeng bumi. Ada taksaka, ada naga di sana. Ya. Sehingga pengetahuan Jawa sangat ilmiah kok. Cuman kadang-kadang kita ini yang
karena mabuk dogma terus kita ini mengagung-agungkan kalender bangsa lain yang hanya sekedar hitungan angka, yang nggak ada ilmu pengetahuannya gitu loh. Harus kita pelajari. Dan saya ingin menjadi pemantik saja, Bang. Karena Sutrimo bukanlah pinter segalanya. Ayo kita pelajari bersama. Berarti di kalender itu tentang naga tahun ada ya, Om? Ada di kalender yang kita cetak. Sehingga di kalender yang kita cetak seperti ini saya anggap ini kalender transisi, Bang. Ini, Bang. Iya. Ini saya memakai ini pedomannya masih memakai aboge. Karena kalender aboge lah yang saat ini disepakati bersama lewat SK-nya Sultan Agung. Tetapi nama-nama bulan sudah mulai saya rubah pelan-pelan. Sebagai contoh, kalau di dalam kalender Sultan Agung, tahun barunya kan Suro. Ini sudah saya mulai rubah menjadi Badrawarna. Terus kalau nama tahun versi Sultan Agung itu kan tahun Alif, Ehe, tahun Dal, begitu. Ini saya sudah rubah. Tahunnya Heruwarsa. Terus dari penemuan kita, literasi kita terakhir, kita juga punya Shio tahun. Shio tahun? Shio tahun, kalau menurut Cina. Kalau kita namanya Watak tahun. Oh. Nah, Watak tahun yang akan datang, ini adalah watak tahun udang. Oh, ada berapa, Om? Ada 12 juga? Kalau watak tahun ini ada 7. 7 ya? 7. Jadi kalau tahun kalau tahun sekarang, tahun sekarang ini kan kalau watak tahunnya itu Date Kenobo, ini lambangnya kelabang. Artinya, Om? Kelabang. Jadi, karakter tahunnya itu tahun kelabang. Tahun ini. Yang artinya? Ya. Kelabang itu kan kakinya banyak. Sehingga mempengaruhi karakter-karakter manusia secara makro, ini banyak orang yang berkaki banyak. Berpemikiran selalu ya berkaki banyak itu kan dia bisa jadi misalnya ingin semua dijangkau, menjadi serakah ya. Kelabang ini juga dia sepertinya jinak tapi dia beracun. Belakangnya main ya, Pak. Iya. Buntutnya main ya. Terus kalau tahun yang akan datang ini adalah Sukralengkara, tahun udang. Pemikiran kecil itu kurang lebih begitu? Ya, otaknya kecil, pemikiran kecil, tapi maunya lompat sana, lompat sini. Sampai dia bungkuk dia. Karena, tapi Om, sepengetahuan saya, izin ya, kayak kelabang atau tadi udang itu kan negatifnya ya. Untuk menghalau negatifnya, ada positifnya. Nah iya, ini gimana Om? Ya, sebagai contoh umpamanya tahun kelabang itu positifnya bagi orang yang memanage kehidupannya baik, ya dia bisa maju. Siap. Karena selalu ada ini ya. Kelabang ini kan selalu maju. Tetapi ketika ada halangan, kelabang itu langsung melindungi diri, melungker dari kelabang itu. Ya. Nah, itu positifnya. Negatifnya tadi serakah, semuanya ingin dijangkau, semuanya mau diambil ya. Kelihatannya lembut baik, enggak taunya malah ngentup berbisa. Ya semua ada plus minusnya gitu loh. Nah, Om, mulai trainer ini, berarti kita semua nanti bisa mendadak dukun ya. Oh iya, sehingga mohon maaf ya, waktu saya jadi narasumber di Sarasen Agung Paranormal seluruh Indonesia kemarin itu banyak paranormal yang mengkonsumsi kalender kita ini. Mereka ceritanya gini, wah waktu itu masih harga 25, dia guruannya gini, wah ini modal 25 bisa dapat uang ratusan juta nih katanya. Ganda dia. Iya benar. Dan ilmu saya kan, mohon maaf, ilmu ini kan saya tularkan ke semua pihak itu dengan pertanggungjawaban, bukan hanya sekedar gembar-gembor. Tahun baru Jawa 22 Juni tapi tanpa sebuah pertanggungjawaban. Cetak kalender aja enggak. Dan kalendernya enggak bisa dipakai oleh semua pihak dalam keseharian kehidupan sehari-hari. Berarti Om, nanti di tahun depan
ini dia ngikutin perputaran bulan Ya. atau tahun nih, Ya. atau solar nih. Tapi ke depan Kalau maju kita ya. kesepakatan bersama kan masih aboge, Bang. Otomatis kita Oke pakai ya. lunar, bulan. Sebenarnya Oke, saya berarti sangat maju. berharap ada presiden yang berani mengeluarkan SK kembalinya ke kalender Nusantara seperti Cina ataupun Jepang. Entah yang ditunjuk tim itu saya atau yang lain, silakanlah. Kita adakan rekonstruksi kalender Nusantara dan kita kembalikan ke pedoman solar. Karena jujur aja ini saya juga bingung. Dalam artian gini, ini kan kalender Hubayun dengan angka 2935 ini kan matahari. Sementara aboge kan kalender Sultan Agung dengan lunar, bulan. Ini nanti kalau umpamanya terus bergeser, ya. Terus kalau ini kan saya tulis 2935 yang akan datang karena sebagian kalender kita kan nanti masuk 2024. Betul. Kalau nanti terus bergeser tahun baru aboge ini Januari gitu Pak. Habisnya juga Desember, otomatis kan angkanya kan sama nanti. Iya, ketemu ya. Ketemu gitu. Ya mudah-mudahan lah nanti apa namanya ada presiden yang berani mengeluarkan kepres kembalinya kalender Nusantara, terus kita ditunjuk jadi tim boleh, nunjuk yang lain juga boleh, kita adakan rekonstruksi kalender gitu. Kita ya sehingga nanti menjadi kesepakatan bersama. Kita nggak bisa kelompok kecil membuat kalender sendiri, ya membuatnya bisa, tapi dipakai enggak oleh masyarakat lain. Tapi agak susah juga nanti kalau dikeluarkan jadi dukun semua orang Indonesia. Dukun semua. Menarik banget ini. Dikit. Tapi tentang Pancawara kayak Legi, Pon, Wage Kliwon itu tetap ada ya di bawah tanggalan itu ya? Iya ada. Lengkap. Kalau kalender yang kita cetak lengkap ini. Jadi ya ini mohon maaf, ini bukan jualan cari benefit semata, bukan ya. Jadi kalau ada yang mengendaki untuk daerah Jawa Bali ini pengambilan 40 eksemplar kan free ongkir. Dulu saya nggak tahu ya, sempat saya dapat pesanan tuh Papua, Bang. Karena saya terlanjur saya tulis 40 eksemplar free ongkir, saya harus menanggung rugi karena ke Papua ini kan mahal banget ongkirnya gitu loh. Iya mahal sana kayak luar negeri gitu. Ya, jadi kalau harganya kan cuma 35.000 plus ongkir. Baik, baik. Jadi saya sangat berharap teman-teman itu ambil apa namanya? Ada yang ambil 10, ada yang ambil 5, ada yang ambil 40, beli setelah itu diedarkan ke teman-temannya. Ini kan termasuk kita ingin mengembalikan kalender Jawa yang asli. Nanti jangan hanya omdo saja tapi tanpa sebuah gerakan gitu. Nanti kami bantu sebarkan Om terkait sama dengan nomor WA-nya Om Trimo sekalian ya. Nanti kalau dengan teman pesan langsung aja ya. Iya, iya. Iya, aku juga nanti mau satu lah Om untuk di sini untuk boleh. Di tempat aku. Iya, siap. Nanti kita kirim. Mendadak dukun. Mendadak dukun. Tapi arti dukun tuh positif loh, Bang. Betul, positif. Di channel kita Raket Prasaja TV sudah saya bahas itu, dukun itu artinya spesialis. Gitu. Sehingga ada dukun bayi, spesialis bayi, dukun sapi, spesialis sapi. Jadi dukun itu bukan negatif, dukun itu S2 loh, spesialis loh. Akan master itu udah ya. Saat ini kan di perspektifkan negatif, dukun itu seolah negatif. Enggak, dukun itu spesialis loh. Jangan malu dikatakan dukun kalau menurut saya. Ya. Om, dari situ kita dapat lagi nggak Om? Misal nih, di Primbon kan juga ada itu tentang hari ini langkah keberuntungannya ke arah timur, arah sialnya di sini. Juga ada di situ. Itu kan terkait tadi naga tahun tadi, Bang. Naga tahun ya? Ya, jadi tapi itu nanti masih harus dikonversi, Bang. Jadi dikonversi secara keberuntungan secara makro dan keberuntungan secara mikro. Contoh umpamanya ini tahun hari ini sebagai contoh ini hari Minggu saat ini kan Sabtu Pon ya, taruhlah Sabtu Pon ini umpamanya ini kurang baik untuk
Artinya wringcle wong gitu ya. Nah, tetapi bagi orang ini hanya contoh loh ya. Ini jadi pada hari Sabtu Pon ini taruhlah umpamanya wringcle wong. Tapi ini bukan wringcle wong saat ini. Sekarang wrinkle-nya wrinkle wiji sekarang. Kalau ini saya kasih contoh aja. Banyak sekarang ini satu pon wrinkle wong. Wrinkle wong itu berarti apesnya orang, Bang. Nah, sehingga untuk hari ini pada waktu wrinkle wong ini sangat tidak baik untuk orang bepergian jauh, untuk punya gawe dan sebagainya ya. Tetapi bagi seseorang yang lahirnya Sabtu Pon ini otomatis netral. Kenapa? Karena hari lahir kita, weton kita ini adalah hari terbaik pilihan Tuhan. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa memilih hari lahirnya sendiri. I see. Siap. Nah, tetapi di sisi lain, kita juga harus waspada pada hari weton kita. Kenapa? Karena pada hari weton kita ini, kita mengalami pelenturan tubuh. Menjadi di situ menjadi apes dari tanda petik gitu loh. Ini nyata dan sangat ilmiah gitu loh. Setiap orang ketika pada hari lahirnya, wetonnya ini mengalami pelenturan tubuh. Kalau bayi tidak pelenturan tubuh, mohon maaf nggak bisa lahir. Kita semua udah dewasa lah, kita semua tahu jalannya bayi itu seberapa besarnya. Kalau bayi itu tidak terjadi pelenturan tubuh, ya bayi nggak bisa lahir. Ya. Walaupun itu operasi sesar sekalipun, karena dalani bayi itu hanya berapa senti. Ya. Sangat ilmiah kok ilmu Jawa itu. Sangat ilmiah sekali ya. Ya. Kalau hari apes yang sangat harus diwaspadai itu adalah hari cuplak puser. Karena cuplak puser ini merupakan pusar itu dalam bahasa Jawa kuno itu nabe atau nabi. Sehingga nabi kita semua adalah ibu kandung kita. Nabi kita. Jadi seorang ibu itu bisa menjadi nabi untuk anak-anaknya. Nah, pusar ini seperti wireless. Jadi sepanjang sang bayi tadi masih ada pusar belum cuplak, ini akan tersuplai sari-sari makanan dari induk semangnya, dari ibunya. Nah, ketika cuplak pusar, otomatis terhentilah penyaluran sari-sari makanan dari ibunya. Ini menjadi apes karena sang bayi dilatih mandiri. Dia harus mengkonsumsi makanan dari luar. Nah, biasanya kalau cuplak pusar ini memang harus kita waspadai, jangan sampai orang lain tahu. Tapi kalau weton saat ini mudah sekali. Orang ingin tahu weton saya gampang kok. Sekarang di googling ya, data Sutrimo kan bisa dicari ya. Setelah itu ulang tahunnya berapa gitu ya. Bang Dori Girsang ulang tahunnya tanggal berapa. Kita klik sudah keluar kok weton kita. Iya. Tapi kalau cuplak pusar kan jarang orang tahu. Ya, Bang? Kalau ini ramal saya sedikit kalau Kamis Pon gimana Ya? Kamis Pon itu gimana? Kamis Pon. Kalian lah belajar tes di sini dulu sebelum beli kalendernya. Pon ini adalah foton cahaya. Karakternya pon itu banyak ide. Banyak ide pon itu. Nah, kalau Kamis ini adalah pengaruh planet Jupiter. Kamis Pon kalau ada memiliki sifat ego yang cukup. Sehingga kalau tidak mampu pengendalian diri, orang-orang yang lahir pada Kamis Pon itu cenderung egois. Karena dia merasa cerdas, dia punya banyak ide. Ini wetonnya Bang Dori ini. Iya, weton saya itu. Bang Dori kan punya banyak ide. Kalau Bang Dori terpeleset ya menjadi egois karena merasa pinter gitu. Iya.
Nah, harus pandai pengendalian diri. Tapi itu memang sifat manusia plus minus. Iya, plus minus ya Om ya. Ya, iya. Ada yang sama plus ya. Ada yang benar-benar kali semua ya, manusia. sehingga kalau Bang Dori mampu memunculkan plusnya, yang banyak idenya, akhirnya minusnya tertutupi. I see. Tapi kalau Bang Dori tidak mampu memunculkan plusnya, akhirnya minusnya yang keluar, egonya yang dominan. Ya, masa masih menunggu lah. Ya. Teman-teman ini wajib dimiliki nih kalendernya Pak Trimo nih. Ya. Jangan tanya satu persatu, belajar kalendernya. Di sini lengkap kok, di sini kok. Iya, tinggal ini malam ini kita pemanasan beli kalendernya gitu. Silakan Jo. Persatu nanti saya nggak ada waktu untuk tanya nanti untuk menjawab nanti. Jo, silakan Jo, bertanya Jo. Ini ada Ijo Om mau bertanya. Silakan. Selamat malam Pak Sutrimo. Selamat malam. Rahayu. Itu kalendernya dari yang panjenengan bikin itu hitam semua ya kalendernya ya, nggak ada merahnya ya? Oh, ada merahnya, full color Mas. Ada tanggal libur merah juga ada. Iya, ini full color Mas. Ini kita cetak dengan kertas yang lek ini. Karena saya tidak ingin kalender Jawa dihina orang. Yes, saya tidak ingin budaya Jawa dihina orang. Nggak kelihatan tadi di kamera kan. Nah, ini saya cetak full color mulai awal tahun 2000. Dan kertasnya bagus, tebel. Siap. Hari libur, hari apa lengkap juga ya? Ya lengkap itu loh. Saya nggak mau cetak kalender Jawa ecek-ecek dengan kertas buram, kertas jelek, saya nggak mau. Saya tidak ingin kalender Jawa dihina orang. Saya tidak ingin budaya Jawa dihina orang. Yes. Yeah. Bukan saya teringat itu punya teman dulu, tapi udah almarhum. Tahun 2015 itu beliau tanya, Jo, hari ulang tahun kamu kapan? Lalu saya jawab 25 Juli. Salah. Loh kok salah gimana? Kamu jawabnya tanggal sama bulan. Aku takoknya hari ulang tahun. Oh hari ya. Selasa Wage 25 Juli, saya bilang gitu. Lalu dia buka catatan gitu. Jadi ulang tahun saya itu kalau 25 Juli itu nanti masih tahun 2028. Harus Selasa Wage. Kalau enggak itu berarti bukan hari ulang tahunmu. Lalu apakah kalender yang panjenengan bikin itu bisa menyelesaikan ini perdebatan awal penentuan Ramadan? Oh ya beda, itu bukan ranah kita Mas. Itu kan kalau soal Ramadan, Idul Adha, Idul Fitri kan bukan ranah kita itu. Itu kalender Hijriah itu. Kalender Hijriah itu berdasarkan hisab atau hitung. Akhir-akhir ini aja mulai menggunakan hilal, munculnya bulan. Tapi awalnya kan kalender Hijriah ini berdasarkan hisab atau hitung. Dari pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini menghitung mundur. Mulai kapan Nabi Muhammad hijrah? Ya. Sehingga akhirnya tadi saya katakan terjadi perdebatan apa benar setiap hari Asyura kemenangan para nabi, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ini 10 Muharram. Secara keilmuan sudah dibuktikan gitu. Tapi karena itu masuknya ranah iman, ya jangan jadi perdebatan gitu loh. Yalah, janganlah. Begitu. Itu kalendernya bisa dipesan nggak? Boleh, silakan. Ini yang pesan. Ini kan belum kita mudah-mudahan minggu depan sudah siap kirim. Tapi karena pengalaman tahun kemarin banyak teman-teman yang tidak kebagian. Sehingga saya sudah membuka siapapun yang pesan boleh mulai sekarang. Dan siapa yang transfer duluan itu yang akan kita kirim. Baik, siap. Tadi sudah saya kasih pengumuman di grup itu kalau mau order ke nomor jenengan yang di 3288 itu. Jadi silakan pesan, uang transfer, nanti ketika kalender sudah keluar dari pihak percetakan, langsung kita kirim yang transfer duluan. Yang nggak transfer ya nggak kita kirim. Siap. Satu lagi Om, itu bisa dipesan nggak? Tanggal merahnya diperbanyak. Tanggal saya merah semua Bang Dori, wong saya bukan pegawai. Saya juga libur terus ini Om. Ini ada Wikanda, silakan Wikanda. Gusawi, monggo.
Ya, terima kasih Bang. Terima kasih Romo ini ya. Saya bisa panggil Romo aja ya. Ya, silakan. Ya. Jadi saya melihat ada kesamaan dengan kalender Bali ya ini Romo. Jadi kalender Bali kita juga menggunakan Pancawara, Saptawara, bahkan dari Ekawara sampai Dasawara. Kita gunakan terus ada juga kita menggunakan Mongso juga, musim juga menggunakan Dino, tahun dan juga menggunakan Dauh. Mungkin bisa diberikan sedikit sejarah Romo kesamaan antara kalender Bali dan kalender Jawa, apakah memang ada kaitan sejarahnya gitu. Terima kasih Romo, terima kasih Bang Dur. Terima kasih Mas Fikanda. Kita harus paham ya bahwasanya sejarah tentang budaya Bali itu kan juga dari Jawa. Yang pertama membawa itu kan Empu Kuturan pada masa Kerajaan Kahuripan. Setelah itu dilanjutkan oleh cicitnya yaitu Dayang Nirate. Jadi pengetahuan entah itu keyakinan Gomo Bali, Gomo Tirta itu kan dulu ajaran Jawa. Dan agama Bali ya Gomo Tirta ini bukan agama Hindu loh. Karena agama Hindu sendiri itu baru diakui oleh pemerintah tahun 1959. Dan agama pada masa Kerajaan Majapahit juga bukan Hindu tapi Siwa Buddha atau agama Budi. Nah, kalau saat ini saya lihat kalender Bali ini seharusnya kalau kalender Bali yang dipakai ya seperti kalender kita, kalender Empu Bayun, tapi kita kan masih nunggu tadi. Adakah kita nunggu kepres ya untuk kembalinya kalender Nusantara yang asli? Kalau saat ini kan di Bali yang dipakai itu kan kalender Masehi. Jadi ibaratnya orang masak, makanan pokoknya berasnya itu masih kalender Masehi, tetapi terus dibumbui tradisi-tradisi Bali. Ya, kalau kita mau benar-benar memunculkan kalender Nusantara, kalender Empu Bayun, kalender Empu Kuturan, tentunya berani enggak orang Bali cetak kalender yang benar. Sehingga seperti yang kami pelopori ini, orang mau cetak sendiri boleh, tidak harus beli ke kami. Karena memang misi kita perjuangan, bukan benefit cari duit, keuntungan belaka. Ini angka besarnya kalender Jawa. Jangan salah paham. Jadi ini kalender besarnya, angka besarnya Jawa. Angka kecilnya ini Masehi. Angka kecilnya. Dan mohon maaf, kalender Hijriah tidak saya cantumkan. Kenapa? Karena bangsa Indonesia tidak semuanya beragama Islam. Jadi yang saya tulis yang besar kalender Jawa, kecilnya Masehi. Kalender Hijriah tidak saya cantumkan. Nah, mudah-mudahan nanti ada teman-teman Bali itu mau mencetak kalender Nusantara yang asli, angka besarnya, kecilnya kalender Masehi, karena bagaimana juga kita harus taat kesepakatan internasional, yang dipakai adalah kalender Masehi. Karena namanya kalender itu kan suatu perhitungan masa yang disepakati bersama. Kita nggak bisa saya membuat kalender sendiri gitu. Dipanjang pakai siapa gitu. Iya. Jadi ceritanya kesamaannya di situ, Mas Mikanda. Kenapa kok banyak kesamaan antara budaya Bali dengan budaya Jawa? Ya, antara anak dan bapak lah kira-kira begitu. Ya, seperti itu. Mirip 11-12 gitu. Silakan Darta, bukan Gotama. Selamat malam Romo. Selamat malam. Mau nanya kalender itu Romo, apakah kalender itu juga dilengkapi dengan primbon untuk weton kelahiran dengan syarat-syarat syarat-syarat untuk ritual kelahiran itu sendiri? Apa sih bahasa Jawanya, badan apa gimana itu? Poso weton gitu ya. Ya, apakah ada jenang abang, bubur abang. Iya. Poinnya berapa? Apanya? Ada nggak di situ, Mas? Kasih Romo. Terima kasih, Mas Widarta. Di kalender kita lengkapi. Umpamanya wetonnya Senin Pahing, ini karakternya begini, terus ritualnya begini, kita lengkapi. Tetapi untuk lebih lengkapnya ya simak channel kita Rakyat Prasaja TV tentang terkait
poso weton. Di sana ada setiap weton kita ini membuat untuk orang yang usianya di bawah 50 tahun itu membuat bubur poncowarno dan bubur sengkolo. Tapi orang yang usianya di atas 50 tahun membuat jenang sengkolo dan jenang poncowarno. Dan puasa weton itu wajib. Kalau di dalam ajaran Jawa itu poso weton itu wajib. Tapi bukan siam loh ya. Karena siam itu ranah agama Islam, saya nggak mau bahas. Yang saya katakan poso, puasa. Puasa itu dari bahasa Jawa kuno, dari kata upa dan wasa, artinya pengendalian dan penyeimbangan. Apa yang diseimbangkan? 4 anasir alam dalam tubuh manusia. Dan puasa Jawa itu ada mutih, ngalong, ngidang, ngerowot. Ada 4 jenis. Ya. Jadi kalau umpamanya kita poso ngerowot gitu ya, ketika kita waktunya makan, yang dimakan ya cuman kerowotan, kita nggak bisa balas dendam. Siang nggak makan, malamnya balas dendam, semuanya dimakan. Kalau dalam puasa Jawa nggak bisa, karena disitulah esensinya bagaimana kita harus menyeimbangkan 4 anasir alam dalam tubuh kita dan mengendalikan supaya tetap seimbang. Iya. Om, tentang siklus gimana Om? Siklus per 10 tahun, per 5 tahun itu ada juga? Ya, siklus itu siklus di dalam kalender Jawa ini kan ketika bertemunya antara Poncoworo, Saptoworo, ini bertemu, terus bertemunya dengan Wuku. Ini per 210 hari siklusnya. Karena Wuku itu ada 30. Jadi siklusnya per 210 hari ini Bang Dori. Baik. Silakan Daniel. Oke, terima kasih Bang. Selamat malam Romo. Selamat malam Mas Daniel. Saya mau nanya nih Romo. Di awal Romo bilang bahwa perhitungan kalender ini berdasarkan matahari. Ya, awalnya matahari. Kalau sepengetahuan saya kan matahari bumi mengelilingi matahari itu 365 hari. Yeah. Sedangkan pada yang tadi Romo bilang 1 bulan itu 36 hari dan 10 bulan. Berarti ada selisih 5 hari dan juga ada kabisat yang artinya dia jadi 6 hari selisih. Gitu. Kalau misalnya kalender Masehi kan setiap 4 tahun ada tahun kabisat, jadi 366 hari. Minta tolong penjelasannya Romo. Terima kasih. Terima kasih Mas Daniel. Nampaknya Mas Daniel kurang seksama mendengarkan penjelasan saya tadi. Saya menjelaskan ada di Malang ini seseorang yang punya duit banyak, ya miliaran. Dia cetak kalender. Nah, karena dia wetonnya pahing, dia menganggap 1 bulannya ini setiap 36 setiap pahing. Dia menganggap 1 tahun ini seperti busur, 360 derajat. Dan dia cetak berikan gratis ke masyarakat. Tapi akhirnya toh tetap nggak kepake gitu loh, karena walaupun ini dibandani ya, didanai karena dia orang kaya. Ini bukan kalender terbitan kita gitu loh. Yang saya katakan tadi 36 hari terus 1 tahun 360 hari bukan terbitan kita, dan itu menurut versi beliaunya. Itu daerah Malang Selatan itu kemarin Mas Nanang udah saya ceritai itu. Saya juga pernah dikasih kalendernya. Nah, kalau kalender Jawa yang versi Empu Bayun ini lebih cenderung mirip dengan Masehi. Karena peredarannya sama, solar. Cuman perbedaannya kalau Masehi itu cuman mengakomodasi makrokosmos, tetapi tidak mengakomodasi mikrokosmos. Sementara kalau kalender Jawa itu mengakomodasi makrokosmos dan mikrokosmos beserta perangkat kerjanya, termasuk tentang hukum alam, ada paringkelan, ya. Paringkelan itu terkait dengan suhu udara dan kadar air. Jadi sama-sama Senen Kliwon, terus bukunya apa, ini kadar airnya berbeda.
Suhu udaranya berbeda, kadar airnya berbeda. Dan ini akan mempengaruhi karakter manusia yang lahir pada hari itu. Ngaten nggih Mas Daniel ya, yang 360 itu tadi hanya contoh kok tadi. Contoh ya, betul. Ya, contoh ada orang punya duit cetak kalender sendiri gitu loh. Tapi masih mendingan itu tanggung jawab itu. Dia punya ide, dia cetak lah. Sementara yang punya ide tahun baru 22 Juni itu malah cetak kalender aja enggak. Ya. Baik, silakan Pak Santo. Monggo Pak Santo, silakan. Open mic. Tanya saya ini selalu salut dengan kearifan leluhur tanah Jawa. Ya. Aplikasinya yang paling sederhana itu kan yang menurut konon kabarnya ada Jongko Joyoboyo. Ya. Apakah dulu Jongko Joyoboyo sudah melihat potensi ke depan gitu ya? Kayak Kali Ilang Kedungi, Pasar Ilang Kumandangi, sampai ujung-ujungnya gitu ya, Keraton Ilang Kucorone. Dan sekarang memang terjadilah kurang lebih begitu. Apakah secara ramalan atau secara kalendernya bisa diprediksi seperti itu atau bagaimana Romo? Mohon petunjuk. Terima kasih Pak Santo. Bagi orang yang mau mempelajari tentang kalender Jawa, tadi sudah kita jelaskan bahwasanya kalender Jawa itu berdasarkan makrokosmos, mikrokosmos. Apapun pergerakan pada mikrokosmos, ini akan dipengaruhi oleh pergerakan makrokosmos. Sehingga kalau orang mempelajari ini tentunya bisa memprediksi peristiwa ke depan. Ketambahan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya, mohon maaf, sebenarnya bacanya bukan Joyoboyo tapi Jayabaya, karena Jayabaya ini Raja Pamenang. Nah, kerajaan Pamenang ini berbeda dengan kerajaan Kediri. Oh, beda ya? Beda. Hanya saja situs Pamenang itu di Kabupaten Kediri. Oh, berarti ada dua kerajaan ya, Pak? Ada. Dan kerajaan Pamenang ini hancurnya karena Mahapralaya Gunung Wilis meletus. Oleh raja terakhir namanya Prabu Kusumawicitra itu dipindah ke Palindria. Palindria itu sekarang situsnya di kisaran daerah Pengging, Boyolali. Banyak yang kita nggak tahu nih berarti. Ya. Jadi Pamenang dengan Kediri itu beda. Nah, Sri Aji Jayabaya ini kan memiliki apa ya istilahnya, karena dia bersinergi dengan semesta, akhirnya kan dia bisa membaca semesta gitu loh. Kalau untuk saat ini sulit Pak Santo untuk bersinergi dengan semesta. Kenapa? Yang kita konsumsi aja banyak kimianya. Iya, betul. Sampai-sampai mohon maaf saya bukan pamer enggak, tapi saya ingin mengajak teman-teman juga kalau yang berkenan ayo puasa Jawa untuk menyeimbangkan 4 anasir alam dalam tubuh kita. Saya saat ini mencoba tidak mengkonsumsi woidamen atau beras beserta turunannya. Ini udah baru 14 tahun. Iya. Itu mengkonsumsi apa, Pak? Ya selain woidamen, selain beras. Karena beras yang beredar saat ini kan sangat dominan karbohidrat. Nah, karbohidrat itu sangat dominan glukosa. Akhirnya saat ini kan 10 orang Indonesia paling enggak itu 1 atau 2 kena kencing manis. Dan leluhur kita dulu sudah paham yang dibutuhkan manusia itu bukan sekedar glukosa tapi laktosa. Sehingga ada mocopat yang berbunyi kudu iso mbedakne manise gula kelawan manise madu. Manisnya gula adalah glukosa, manisnya madu adalah laktosa. Leluhur kita itu lebih canggih Pak daripada kita saat ini. Kita tuh terjadi penurunan ilmu pengetahuan kita karena kita mabuk dogma. Karena diiming-imingi fata morgana yang tidak akan terbukti. Iya. Wah, kalau gitu aku pelan-pelan ini ya makan ubi ya. Ubi kentang gitu ya Pak Trimo ya. Iya. Sama minum Santo Water. Silakan. Mas Purnomo, monggo. Ini teman-teman banyak yang penasaran nih dengan kalendernya Pak Trimo nih. Ya, silakan. Mau cetak sendiri boleh, sehingga tidak harus beli ke tempat kami. Ayo kita viralkan lagi kalender Jawa yang benar.
Dibeli ke Pak Trimo lah, jangan begitulah. Tapi kalau mau beli ke kita juga boleh, silakan. Iyalah, haruslah ke situlah. Silakan Mas Purnomo. Oke, Bang. Makasih, Bang. Ya. Malam mau nanya. Malam. Penanggalan Jawa ini kan ada waktu tahun tadi yang 7. Begitu ya, Romo? Simbol kayak kelabang, udang, dan lain-lain itu apakah ada data analisis ya, Romo? Kayak mungkin semacam lontar atau apa? Suaranya. Ya, semacam lontar gitu atau apa gitu, Romo? Oh ya, ada. Literasinya ada, sehingga apa yang kita tulis di sini ada literasinya. Kita nggak apa ya, sebenarnya karena ini terkait juga nama baik organisasi kami yang lembaga kajian ya, sehingga kita nggak, kalau kita belum menemukan sesuatu yang kuat, kadang-kadang nggak kita munculkan. Untuk tahun ini aja belum saya munculkan kok di kalender, baru saya akan munculkan tahun depan untuk watak tahun tadi. Ya. Ada lagi yang lain, silakan. Ada yang mau nambah ilmu saya juga boleh, saya juga biar ada tambah ilmu. Silakan Edwin. Silakan. Iya, terima kasih Bang Duri. Baik. Rahayu Romo. Rahayu. Bimo. Ya. Mohon maaf ini baru masuk tapi udah langsung mau nanya, tapi udah dengerin tadi di YouTube. Ya. Pertanyaan saya gini Romo. Di penanggalan yang Romo buat ini, apakah masih ada bulan Suro? Terus kalau misalkan masih ada, satu hal yang mendasar yang bagi saya yang awam ini suka bingung Romo. Apa benar kalau di bulan Suro itu kita nggak boleh bikin rumah, pindah rumah, terus menggelar hajatan, dan ya mungkin ada beberapa kegiatan lain yang mungkin dilarang di bulan Suro. Apa benar demikian atau memang itu cuma tradisi atau mitos atau gimana tuh? Terima kasih Romo, itu aja. Rahayu. Rahayu. Mas, terima kasih. Kalau berdasarkan kalender Empu Bayun yang awal, ini kan pada tahun baru ya, Badrawarna, ini kan ketika matahari itu lewat tengah pener. Ya. Ketika matahari itu di lewat tengah pener ya, otomatis ini energinya kan sangat kuat. Sehingga kalau kita ini untuk dipakai untuk punya gawe ya tentunya kan beresiko. Tetapi dengan adanya akulturasi Sultan Agung menjadi bulan Suro dan memakai pedoman lunar atau bulan, ini kan terus bergeser. Nah ini yang perlu kita pelajari ulang, karena saat ini kan menjadi semacam kepercayaan ya, menjadi sugesti. Sehingga untuk sugesti ini kan kadang-kadang sudah mempengaruhi psikis kita. Saat ini yang mencoba kita misalnya kalau dulu ya, ini kan mitosnya kalau jamasan keris ini harus bulan Suro kan gitu. Kalau nggak bulan Suro nggak boleh gitu. Nah akhir-akhir ini saya mencoba, walaupun bukan bulan Suro pun saya juga jamasan pusaka gitu loh. Dan ternyata ada sinergi energi semesta yang tersendiri. Nah ini memang perlu kita coba ya. Jadi dengan adanya bulan Suro yang dikeramatkan orang ya, ini masihkah berlaku ketika pedoman itu dulunya solar menjadi lunar? Ini menjadi PR kita bersama. Tapi untuk saat ini menjadi semacam mitos yang dikeramatkan oleh banyak orang, sementara dasarnya saya belum menemukan. Tapi kalau menjadi mitos kan ini Bang, akhirnya kan banyak orang yang berkomentar negatif. Nah, komentar negatif kan menjadi energi negatif untuk kita. Ya. Karena kita itu tadi, pergerakan mikrokosmos akan dipengaruhi oleh makrokosmos. Ya, Bang Dori, barangkali ada yang lain? Ada lagi teman-teman? Sepertinya udah lengkap wedaran dari Romo Trimo.
dan dari teman-teman dari Raket Prasaja. Nanti begitu aja ya kawan-kawan NSI, supaya ini kita support sama-sama promo KRT Sutrimo. Kita beli aja lah, jangan kita yang mencetak lah. Namanya kita kan juga sama-sama pejuang kan gitu. Jangan dibiarkan pejuang itu berjalan terseok-seok sendirian. Ya. Yang penting kita bersinergi, Bang. Jangan sampai, karena saat ini kan saya sangat prihatin ini teman-teman ini banyak konflik. Saya sampai sampai prihatin. Wong katanya mau berjuang untuk kejayaan Nusantara, kok mereka berkonflik. Dan saya lihat konfliknya itu kadang-kadang menyerang pribadi, ini yang saya prihatin sekali ini. Ya, nggak tepat sih. Ya, jadi mulai dari kubu Banyuwangi, kubu Semarang, kubu Ngawi, ini saling menyerang pribadi, ya, kubu Jogja, kubu Jakarta. Saya prihatin. Loh, kalau berjuang ya ayo berjuang, jangan bicara mengorek-orek kesalahan pribadi orang. Karena mohon maaf, seganteng-gantengnya Bang Dori itu pasti, mohon maaf kalau orang Jawa bilang gembol tai gitu loh. Gembol kotoran gitu. Semua pasti begitu. Nah, jadi jangan korek-korek kelemahan orang lain, aib orang lain. Masa Bang Dori semuanya kelihatan kotor semua, kan enggak. Ya. Nah, ini kan ketidakdewasaan dari teman-teman itu. Saling menyerang ranah personal pribadi orang. Ayo kita bersinergi untuk berjuang bareng. Ya. Tapi saya lihat orang-orang yang berkonflik itu memang ini Bang, orang-orang baru, Bang. Kalau yang orang-orang lama seperti kita tuh, mohon maaf, kita kenal Bang Dori itu udah sekian 10 tahun yang lalu, kita udah paham betul karakter kita masing-masing. Ya kita enjoy aja loh. Ini yang saya lihat, ini yang berkonflik kan baru teman-teman yang bergerak di budaya Jawa itu, di budaya Nusantara itu baru-baru aja. Sementara saya orang suku Jawa, ini bisa bersinergi dengan teman-teman yang ada di Batak. Iya, dari dulu sih udah begitu. Bahkan saya naik ke Uluan Darat, ketika orang Batak belum semua naik Uluan Darat, saya udah naik Uluan Darat, saya naik Pusuk Buhit, saya pelajari parhalaan, perhitungan kalender Batak, kita bisa kok bersinergi. Yang orang-orang lama ini yang saya lihat kedewasaan kita bersikap lah. Ayo kita berjuang bareng untuk bersinergi. Saya makasih banyak untuk Bang Dori ini. Jadi mudah-mudahan yang dengar ini juga sadar gitu loh. Nggak usahlah kita korek-korek pribadi orang. Ayo kita berjuang bareng. Padahal kadang-kadang yang dikorek itu belum tentu negatif loh. Kemarin ada ngapal primbon dulu lah. Kalau mau cari kejelekan, betul itu. Iya. Buka kalender Jawa dulu biar tahu kejelekan seseorang. Jangan egonya yang dimunculkan, Bang, ya. Iya, betul. Ya. Tapi nggak apa-apa, Om. Kadang-kadang begini, kalau saya sedikit bisa berkomentar. Ya. Terkadang ada yang masih baru bangun, masih merangkak, masih berjalan, dan udah ada yang berlari. Apapun itu, semoga ya sampai di sini kita harus berpikiran sedikit ke bawah, yaitu udahlah, harap maklum aja dulu sementara ini, Om. Ya, betul. Sebelum mereka berlari, sebelum nanti mereka ketemu jalan tol, nanti kan ketahuan juga di situ bagaimana ininya, karakter berikutnya. Kan nanti kan waktu juga yang mengasah Nagadino, Om. Naga tahun nanti yang ini kan begitu. Makanya dengan kita mempelajari kalender Jawa ini, kita pun nanti akan memiliki ketangkasan, memiliki keberhati-hatian dalam tindak ya, karena ini berkaitan dengan makrokosmos gitu. Dan kita sendiri adalah mikro yang sangat dekat dengan anasir-anasir alam semesta itu. Di mana ada pikiran, ada ucapan, kalau nggak selaras, udahlah cepat itu. Baik teman-teman, jangan tunggu lama-lama, belilah itu kalender dari Romo Sutrimo supaya lebih mengerti lagi menjajaki menapaki kehidupan sehari-hari sebagai tuntunan, bukan tontonan begitu. Ya terserahlah, kalau orang mau bilang klinik, mau bilang dukung, memang ini tinggal nenek moyang kita, mau gimana? Ini enggak klinik kok, Bang, ini sangat high logis kok ini. Iya, makanya nenek moyang kita nggak bakal akan meninggalkan racun untuk anak cucu. Jelas. Nenek moyang kita, leluhur kita tidak mungkin akan tega pada keturunannya. Nggak mungkin. Sekarang bagaimana kita mengestafetkan budaya dari leluhur kita ke sana gitu. Dia. Om Trimo, kami nanti
izin membantu untuk nge-share tentang kalender yang terima gagas dan teman-teman dari Ruang Budaya Rekat Prasaja ini, supaya sama-sama nanti kita inilah ya saling nge-share pengetahuan ini teman-teman ya, supaya ramai yang membeli. Gitu. Terima kasih Bang Dori, mau latih kuda. Nggih, matur nuwun sanget. Baik, seperti biasa kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman di Malang, semuanya, dan terutama narasumber kami dan semua teman yang telah hadir di Ngobrol Santai Indonesia pada malam hari ini. Seperti biasa, untuk menutup pertemuan kita malam hari ini dengan sebuah lagu Padamu Negeri. Silakan, Jo. Iya, makasih. Oke, Robo, makasih. Terima kasih banyak. Rahayu, Horas. Teman-teman semua di sana. Rahayu. Rahayu, Horas. Rahayu.